Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Kurniawan, MPDGR. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan ke-10 Kabupaten Pali, Provinsi Sumatera Selatan yang berasal dari SMA Negeri 2 Penukal Utara. Adapun fasilitator saya adalah Ibu Trilita Apriani SEMAB dan pengajar praktik saya adalah Pak Abmuluk SPDGR. Adapun aksi nyata pada modul 3.2 ini berkenaan dengan pemimpin dan pengelolaan sumber daya. Berikut adalah tayangan videonya. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru. Ya, alhamdulillah puji syukur kita hari ini dapat berjumpa dalam diskusi pemetaan aset untuk SMA Negeri 2 Penukal Utara. Yang kami hormati Kepala SMA Negeri 2 Penukal Utara, Ibu Rubianti SPDPD, lalu juga yang kami hormati juga para wakil, ya Bapak Mukhtar, Bapak Dian yang sudah hadir, dan tentu juga rekan-rekan guru hebat Bapak Angga, Ibu Mesia. Jadi di sekolah kita ini kan butuh pemikiran aset ya, seperti itu. Adapun pemikiran aset itu meliputi ada modal manusia, ada modal sosial, politik, kebudayaan, agama, bentang alam, ya, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Maka tujuan dari kegiatan kita diskusi pagi hari ini kita akan mendiskusikan tentang aset yang kita punya di sekolah ini untuk mengembangkan program-program kita seperti itu ya. Oke. Mungkin kita bisa mulai dari ini ya, modal manusia terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Oke, Ibu Mesia mungkin ya. Iya, kalau menurut saya dari modal manusia itu sendiri kan kita punya ibu selaku kepala sekolah Ya, dulu betul. ya. Jadi menurut saya dari kepala sekolah kita kalau untuk yang pendidikan kita sudah S2, jadi sudah memenuhi lah untuk standar kepala sekolah jadi pemimpin yang baik. Ya, baik. Bisa ditambahkan mungkin dari rekan-rekan yang lainnya kita diskusikan lagi, selain kepala sekolah kita punya modal manusia yang banyak kan, jadi kalau dari saya mungkin kita sebagai pendidik ya, pendidik banyak. pendidik yang kita punya ini rata-rata sudah S1 semua, rata-rata S1 semua, terus ada beberapa orang yang sudah S2, terus juga ada 11 orang yang sudah istilahnya sertifikasi ya, dan juga ada Bapak Ibu yang sudah mengikuti program penggerak. Iya. Sangat berkualitas sekali untuk mendukung program itu. Iya, oke. Dari Pak Alvin sendiri mungkin? Oh iya, kalau saya mungkin menyoroti dari ketenagaan pendidikan ya. Tenaga pendidikan kita kan ada TU, ada juga petugas perpustakaan dan lain sebagainya ya. Mereka adalah orang-orang yang kompeten di bidangnya masing-masing seperti itu. Kita punya petugas TU yang mereka sangat mampu nih di bidang teknologi ya, seperti itu kan, kayak itu. Sedangkan untuk petugas perpustakaan kita memang dari strata pendidikannya itu lulusan dari ini ya, S1 perpustakaan betul ya, yang memang sesuai dengan pendidikannya seperti itu ya. Oke. Nah, kalau dari Ibu kepala sekolah kita pribadi Bu, ada lagi yang bisa tambahkan mungkin dari pengawasnya Bu? Oh, kalau dari pengawas, alhamdulillah ya, pengawas kita itu memiliki kontribusi pengawasan itu untuk memajukan pendidikan di sekolah kita ini. Oke. Ya, dari pengawas. Kemudian ini Pak Mukhtar dari komitenya mungkin? Oh ya, dari pihak komite, saya rasa pihak komite memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan informasi penting yang ada di sekolah ini, pihak wali tentunya, pihak wali murid, untuk menjaga hubungan yang baik antara kedua pihak, itu pihak sekolah dengan wali murid. Iya, itu kalau dari pihak komite ya. Kalau dari Pak Dian sendiri nih wali murid gimana Pak?
Kalau wali murid ya itu juga bisa masuk dalam aset modal manusia ya, karena wali murid itu tentunya mereka banyak mendukung kegiatan-kegiatan sekolah yang berkaitan dengan banyak hal. Jadi dan selain wali murid juga tentunya juga muridnya sendiri. Oh iya betul. Muridnya sendiri kan punya kecerdasan yang heterogen. Iya. Dan posisi murid sebagai subjek dalam pembelajaran. Benar. Di program-program kita. Betul ya. Oke. Ya. Jadi intinya kita punya tadi apa saja Bu Messi tadi pengawas ya. Ya, kita diawali ada kepala sekolah dulu Pak. Oh ada kepala sekolah Kepala tadi. sekolah, kemudian tadi ditambah ada guru Guru. yang luar biasa Benar. di sekolah kita, kemudian murid juga yang heterogen itu. Betul sekali. Murid pastinya kalau ada murid ada Orang tua murid ada ya. komite di situ. Kemudian kita punya pengawas. Iya. Ada tenaga kependidikan juga kita yang luar biasa mumpuni dalam bidang teknologi juga. Iya. Kemudian ada staf-staf yang memang sesuai dengan Bidangnya tadi ya. Ya baik oke. Mungkin untuk model manusia bagaimana Bapak Ibu? Ada yang perlu tambahkan atau cukup? Cukup ya oke ya. Mungkin dari Pak Angga model selanjutnya Pak. Selanjutnya kita punya modal sosial ya. Model sosial. Kalau menurut saya di sini lebih ke kerjasama dengan komunikasi antar berbagai pihak. Jadi saya tambahkan. Ya berbagai pihak ini mungkin dari pihak sekolah ke wali murid gitu Pak. Oke ya. Terus juga dari Pak Dian bagaimana Pak? Di model sosial sendiri. Tentunya dengan organisasi dari NJFP, terus ada juga PGRI Ya. dan semacamnya Igi ya, Igi, ya. itu juga bisa kerjasama kolaborasi. Jadi itu bisa masuk ke kategori aset tadi. Oh betul oke ya. Aset untuk sosial ya. Sosial. Sosial. Ya. Dari organisasi kita berpindah ke Pak Mukhtar Pak. Apalagi Pak untuk yang modal sosial Pak? Adanya tentunya rapat dengan para ketua wali ya untuk menjaga hubungan positif tentunya. Oke, rapat ya. Selain itu juga sekolah dengan ya. Mungkin bisa menambahkan juga ya kali di kelas bagaimana? Iya, kalau di kelas itu kita kan kayaknya baru, termasuk baru kan Iya, kelas. betul ya, ada kegiatan kelas ya Ibu ya. Oh iya betul. Oke. Jadi kalau semester ini itu kita sudah diinikan dengan keyakinan relasi yang dibentuk seperti itu. Jadi di kelas-kelas itu sudah disepakati. Oke, iya. Dari Bu Mesia mungkin dari bagaimana Bapak Ibu dengan modal sosial sudah cukupkah atau mau ditambahkan lagi? Cukup ya, baik. Selanjutnya kita bisa kita selanjutnya bisa membahas tentang modal politik nih. Hubungan dengan pemerintah setempat. Mungkin dari Ibu Kepala Sekolah bisa bercerita banyak Bu tentang modal politik yang dapat kita manfaatkan. Itu masalah bidang politiknya. Kerjasama dengan pihak kepolisian. Kepolisian. Ya. Jadi kerjasama kita itu memang sudah terbina dari sebelumnya. Kalau ada kejadian-kejadian di sekolah, ya kita bisa berkomunikasi langsung. Dan bisa juga beliau itu datang ke tempat lokasi kejadian. Jadi kalau dengan pihak kepolisian itu sudah kita terjalin sebelum sekolah ini, sebelum 2007 itu sudah terjalin dengan pihak kepolisian. Betul, oke. Iya. Dari Bapak Ibu yang lainnya bagaimana? Dari puskesmas. Puskesmas ya. Itu ada kegiatan juga dari mereka seperti sosialisasi tentang gizi dan kesehatan remaja, kemudian ada juga pembagian obat kemarin, dan kita juga sudah sering kan mengajukan proposal. Betul. Oke. Dari Pak Mukhtar? Ya ada lagi ini dari Distrik Capil kemarin. Capil ya kan. Jadi itu ada perekaman PKTP. Pertama ini untuk yang kelas 3 ya saya umur ya itu yang telah kita lakukan. Saya rasa hampir tiap tahun ya. Tiap tahun. Kemarin ya itu baru Jadi kita nggak perlu kesana lagi Bu ya? Iya. Kita datang ke sini. Kerjasama kita ke Capil itu setiap tahun. Oke, ya betul. Jadi sangat membantu anak-anak kita yang sudah berusia 17 tahun ya. Baik, Ibu Messi ya? Yang sudah memiliki suara tadi. Benar Ibu.
tambahan lagi kalau untuk modal politik itu dengan kecamatan. Oh, kecamatan, ya. Karena kan kita dekat dengan kecamatan. Benar. Nah, jadi segala sesuatunya itu bisa dimanfaatkan, itu aset bagi kita kan. Oh, iya. Jadi kalau misalkan kita, kalau untuk misalkan kita mau mengadakan upacara, suatu saat misalkan kita bisa mendatangkan Pak Camat atau pembina. Oh, iya, betul ya. Ya. Lanjut, kalau bagaimana Bapak Ibu untuk yang politik, apakah ada tambahan lagi dari diskusi kita? Oh, dari Gimana? KUA tadi. KUA, iya, betul. Gimana Pak? Kita pernah ada penyuluhan masalah Pernikahan Pernikahan dini. dini, benar. Kita diundang atau datang ya? Diundang, benar, Jadi oke. pihak sekolah itu mengundang dari pihak KUA. Iya. Untuk menyampaikan itu topiknya itu Pernikahan dini, ya, oke. Jadi memang betul-betul sekolah kita ini ada kerjasama secara politik, Bu, ya, Iya. dengan stakeholder setempat, ya, Iya. terdekat, ya, seperti itu. Baik. Kalau dari bidang agama dan budaya nih, bagaimana Bapak dan Ibu? Kita kan dekat dengan ini Pak ya, dekat dengan masjid. Masjid, Ada ya. kecamatan, ada masjid, terus juga kalau untuk masalah agama juga kita sudah punya Ustadz Kondang ya, Oh, yang ngajar di sekolah ini. benar, Itu ya. Pak Rodi ya dari Iya. Rodi, ya. Bapak Rian juga, ya. Jadi kalau misalnya kita mau mengadakan kegiatan keagamaan, kita sudah punya guru yang istilahnya sangat Kompeten di kompeten, bidang, ya, betul, benar. sangat Iya. kompeten di bidang itu. Jadi ini juga bisa menghemat ya, Bu, ya, pengeluaran kita, Bu, ya, Iya. tanpa harus mengundang Iya. kiai dari luar, kita manfaatkan aset yang ada saja, Bu, Di ya. samping itu juga aset kita kan kita sudah memiliki musola. Oh, iya. Iya. Jadi kalau kemarin itu musola belum ada, kita masih menampung di masjid Ya, Kecamatan. Jadi betul. ini kita sudah mempunyai musola sendiri, alhamdulillah ya. Jadi seluruh kegiatan keagamaan, kegiatan rohis itu sudah kita laksanakan. Iya, oke. Iya. Kalau itu kan mungkin dari model keagamaan, ya. budaya, Ya, budayanya bagaimana nih, Pak Putar? Kalau budayanya kan kita ini punya banyak lokal, ya, Lokal. melestarikan. BTA ya? Iya. Ya, ini. Kalau misalnya kalau itu kan kalau Parangga kan biologi, Pak. Iya, oke, siap, oke. Jadi untuk modal agama dan budaya bagaimana Bapak Ibu dalam diskusi kita, apakah cukup atau ada yang tambahan perlu? dari Ya, saya silakan, mungkin Pak. ya, kita kan kalau melihat kondisi lingkungan ya, itu kearifan lokalnya sangat tinggi. Ya. Ya, sudah sering sekali kita masukkan ke dalam proyek ya. Terus juga kita punya tokoh adat yang kita kenal. Oh, betul. Ya, kita punya Pak Basroni. Betul. Juga ada bapak-bapak yang lain yang memang sering kali kita tanya-tanyakan. Waktu itu saya sendiri pernah ketemu dengan ibu ya, Bu ya, menanyakan masalah apa kemarin itu kisah putri apa itu, putri yang panjang, putri yang putih ya kemarin itu. Iya, Kita iya. harusnya tokoh adat kan. Putri darah putih. Putri darah putih. Ya. Putri darah putih dan kisah Puyang Seberang. Nah, Iya. betul. Kita harus nyari penutur ya. Jika tidak salah juga itu sempat kita bekerja sama dengan tokoh adat setempat, ya. Kalau dalam hal membuat tarian penyambutan dari Penukal Utara. Ya. Jadi kita kalau tidak salah anak-anak kita, siswa-siswa kita itu tuh dilatih oleh penari-penari kecamatan pada saat itu. Jadi kalau seandainya ada tamu-tamu yang datang ke Penukal Utara, ya anak-anak kita itu yang tampil menyambut seperti itu kan. Kayak di sisi lain juga pihak kecamatan juga di situ terbantu dengan acara-acara mereka yang mereka punya aset anak-anak untuk menari seperti itu ya. Oke, baik. Bagaimana Bapak Ibu, ada tambah lagi untuk masalah aset agama dan budaya? Cukup ya, oke. Selanjutnya kita masuk kepada modal fisik. Kalau modal fisik itu tergantung sesuai dengan yang ada sekolah kita itu ada sarana dan prasarana. Jadi kalau menurut Pak Dian bagaimana modal fisik yang ada di sekolah kita? Modal fisik yang pertama tentunya kita punya area parkir yang luas. Oke. Nah, parkir yang luas kita ada parkir di mana tidak perlu pusing. Betul. Nah, bawa mobil 5 sekaligus, Iya, baca iya, tidak pusing. Area parkir luas. Selain itu kita ruang kelas juga sudah bagus Pak, memenuhi. Ya. Mungkin ada tambahan dari Pak Mukhtar? Ya, kita kan punya musola juga, punya perpustakaan,
laboratorium. Sebetulnya olahraga walaupun belum selesai sepenuhnya. Iya. Ruang KS. Ruang KS. Kantin. Oke. Satu lagi jamban. Ya, oke. Jadi kita nggak perlu untuk ke rumah warga, ya. Atau ke sungai ya. Atau ke sungai seperti itu. Oke, jadi kalau dari model fisik itu sudah Terpenuhi ya. Ditambah lagi kita sudah punya gerbang Bu yang cukup tinggi ya. Jadi keamanan, stabilitas keamanan kita juga terjamin ya di sini ya. Baik. Pak Ahmed bisa selanjutnya untuk model selanjutnya Kita di model lingkungan ya, lingkungan alam. Kalau dari saya sendiri untuk lingkungan alam ini sangat menjadi aset ya, terutama untuk mata pelajaran biologi. Karena dalam mata pelajaran biologi baru-baru ini misalnya tentang identifikasi makhluk hidup, itu saya membawa anak-anak langsung ke lingkungan. Mereka mengidentifikasi langsung makhluk hidup yang ada di situ. Iya. Maksud juga di kita ini kan yang mayoritas sawit dan juga karet ya. Betul. Tapi tetap ada tanaman-tanaman lain, ada yang lengkal-lengkal. Iya. Saya juga baru-baru ini juga kepala sekolah di pelajaran saya kan materinya tentang laporan hasil observasi. Jadi untuk menginisiasi agar mereka itu adalah mengefektifkan di jam pelajaran, dan juga konteks pembelajaran kontekstualnya juga berjalan. Jadi observasinya itu kita laksanakan di lingkungan alam sekitar. Jadi mereka mengamati perkebunan yang ada. Jadi nggak perlu jauh-jauh dan tidak perlu ada alasan misalkan minta izin mau keluar atau bagaimana. Kita memanfaatkan potensi yang ada seperti itu. Ya, dari Bu Nesia atau siapa yang mau menambahkan? karena kalau model lingkungan atau alam ini Pak ya kita sangat dekat sekali. Sejujurnya kita memang sekolah kita memang dekat dengan alam lingkungan kita memang lebih dekat. Kebun sawit, kebun karet seperti itu. Jadi memang bisa dimanfaatkan untuk selain daripada itu kalau misalkan kita juga misalkan kan sekarang musim panas. Kalau di kelas itu kan panas, bisa diajak siswa itu untuk keluar kelas. Meskipun misalkan tidak bisa seperti yang Pak Angga dia belajarnya biologi mengamati yang lingkungan itu, kita bisa ajak mereka juga belajar untuk menikmati suasana alam yang enak dan nyaman untuk belajar. Meskipun misalkan saya belajar bahasa Inggris bisa juga. Bagus. Jadi intinya hal defisit karena kita ada di pinggiran, itu malah jadi aset. Betul Pak, betul. Iya. Jadi untuk anak-anak pramuka karena kita dekat dengan hutan, mereka untuk hiking ya, outbound ya, nggak perlu jauh-jauh. Benar. Mencari bahan api unggun juga nggak perlu beli. Kayu kering Kayu kering banyak. Nah, yang kali ini yang sepertinya penting sekali nih, menarik sekali kita bahas nih, model terakhir ini ya. Oke. Kita nggak bisa jalan kalau tanpa model yang satu ini nih ya, finansial Ibu ya, masalah keuangan ini. Oke, dari pihak sekolah sendiri Bu, model finansial yang dapat kita eksplor lebih lanjut dari sekolah kita bagaimana Bu? Sumber dananya bagaimana Bu? Jadi untuk sumber dana sekolah kita itu ada 2 sumber dana. Yang pertama itu dananya itu dari BOS ya. BOS reguler, kemudian itu dari PSG. Jadi untuk membiayai baik pun itu di bidang tenaga pendidikan ataupun di ekskul, ekstrakurikuler. Jadi itu sumbernya itu ada 2 dana itu. Iya. Untuk masukan-masukan yang lain di situ kita menerapkan itu ada di hari Jumat. Itu ada pendanaan infak dari anak-anak. Infak dari anak-anak. Jadi kegunaannya itu untuk memenuhi prasarana di sekolah kita yang belum lengkap. Iya Bu. Selain daripada itu juga kalau kami di kelas ya Pak ya, sebagai wali kelas juga kami ada uang kas. Iya. Jadi itu disepakati. Bukan karena misalkan saya wali kelas terus saya menetapkan sekian tidak seperti itu. Jadi di awal semester itu kami sepakati dulu berapa kemampuan siswa yang ada di sekolah dan disepakati berapa. Nah itu juga dana-dana itu juga digunakan untuk kebutuhan kelas mereka. Jadi ketika mereka butuh apa tidak perlu untuk kita perlukan, kita ambil saja uangnya dari dengan siswa. Baik. Ya, ada tambahan dari Bapak Ibu untuk diskusi kita? Cukup ya, baik. Mungkin untuk sebelum kita masuk ke penutup nih, ya, dari kepala sekolah kita, Ibu, kesimpulan apa dalam diskusi ini? Jadi untuk diskusi kita pada hari ini, kesimpulannya itu yang pertama
kita ada pengawasan dari pengawas sekolah, ya sekolah kita, kemudian tingkat pendidikan, tingkat belajar dan mengajar itu sudah alhamdulillah ya, kualitas untuk pendidiknya itu sudah bagus ya. Itu mayoritas S1. Jadi walaupun ada di antaranya itu S2 ya, itu mayoritasnya itu tambahan sarjana. Jadi alhamdulillah untuk di tingkat pendidikan itu alhamdulillah sudah bagus di SMA kita. Kemudian di tingkat politiknya itu kita sudah menjalin kerjasama, baik itu dengan kepolisian ataupun dengan tim kesehatan ya, kemudian dengan Capil ya, itu sudah mengadakan hubungan ya, kerjasama. Kemudian itu di bidang keagamaan itu sudah alhamdulillah kita sudah mempunyai guru yang bagus ya, sudah menghemat modal tadi kan, menghemat ya, sudah mempunyai usaha sendiri ya, ustadz sendiri, alhamdulillah kita juga sudah mempunyai musola sendiri ya. Kemudian di bidang modal tadi dari dua agama agama sudah ya, fisik ya. Jadi di bidang serana dan prasarana kita ini sudah serana prasarana kita sudah hampir cukup lengkap ya, itu sudah mempunyai lab kimia, lab IPA, perpustakaan ya. Kemudian mempunyai lapangan parkir yang luas tadi ya, sudah mempunyai untuk olahraga, jadi untuk fisiknya itu sudah alhamdulillah. Kemudian untuk lingkungan alam ya, alam kita ini sudah bisa kita manfaatkan, baik itu guru mata pelajaran apa saja itu sudah bisa menggunakan alam-alam yang ada di sekitar kita, baik itu mata pelajaran biologi ataupun mata pelajaran bahasa Inggris itu misalnya, itu sudah jenuh kan di dalam kelas, itu bisa menggunakan alam yang ada di sekitar sekolah kita, itu sudah bagus. Kemudian finansial, keuangan itu modal ya, modal sekolah kita ini alhamdulillah walaupun ada 2 jalur itu bantuan dari pemerintah ya, POS ataupun BSD itu sudah walaupun ya namanya keuangan itu modal itu kurang terus ya, selalu kurang. Iya. Jadi alhamdulillah dengan adanya bantuan modal itu POS reguler ataupun POS BSD kita sudah terpenuhi untuk menggaji guru ya, ataupun untuk mengisi kegiatan-kegiatan di sekolah kita itu alhamdulillah ya. Ya, itu saja yang perlu saya sampaikan ya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, mungkin diskusi kita untuk pemetaan aset di SMA Negeri Jakarta Utara ini cukup sampai di sini. Alhamdulillah bersyukur ya, jadi kita semuanya itu menyadari ya, tanpa kita istilahnya harus menunggu kekurangan-kekurangan yang muncul, ternyata kita punya aset yang dapat kita manfaatkan untuk menjalankan program-program ini sendiri ya. Semoga dari aset yang sudah kita identifikasi bersama-sama ini itu menyadarkan kita ya untuk dapat terus menggerakkan program-program kita kan gitu kan. Kalau berpikir kekurangan pasti banyak sekali kekurangan ya. Ternyata dari aset yang ada kita masih bisa jalan kok seperti itu ya. Baik, sehat selalu untuk Bapak Ibu sekalian, sukses selalu untuk karir Bapak Ibu sekalian juga. Nanti lain kesempatan kita berbincang-bincang lagi Bapak Ibu ya. Baik, akhir kata kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.